Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang saya sayangi, apa kabar? Salam sehat untuk kita semua. Semangat pagi. Jangan lupa kita patuhi protokol kesehatan dengan 3M. 1. Mencuci tangan pakai sabun. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, sampai pada pembelajaran yang kelima. Anak-anak yang hebat, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah gambar ibu yang sedang membuat bolu. Ingatkah kamu cara membuat bolu meranti yang sangat terkenal itu? Ya, adonan bolu itu harus dipanggang ke dalam oven dalam waktu tertentu. Oven adalah alat untuk memanggang kue atau makanan lainnya. Pemanggang atau oven itu biasanya diletakkan di atas kompor. Ada juga oven listrik yang menggunakan listrik sebagai energi. Sore itu, Beni tidak sabar menunggu hasil kue kering yang dibuat ibunya. Ibu tampak memasukkan 2 loyang kue kering kesukaannya ke dalam sebuah oven. Ibu harus menunggu beberapa saat sampai oven itu panas sebelum memasukkan kue di atas loyang itu. Tahukah kamu bahan apa yang digunakan untuk membuat oven atau pemanggang milik ibunya Beni? Proses perpindahan panas apa sajakah yang terjadi dan perlu diperhitungkan untuk membuat dan menggunakan alat tersebut? Bagaimana dengan peralatan lain di rumahmu? Terbuat dari bahan apa sajakah alat-alat tersebut? Anak-anak yang hebat, mari kita lanjutkan, yaitu bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Benda apakah itu? Contohnya, selimut dan panci. Selimut dan panci merupakan benda yang memanfaatkan sifat ini. Bagaimana cara kerja selimut? Selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Jaket dan sarung tangan wool memiliki cara kerja yang sama, yaitu untuk memerangkap udara agar badan tetap hangat dan tidak kedinginan. Bagaimana dengan panci yang biasa digunakan di dapur? Panci terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Ada bagian pada panci yang justru berfungsi sebagai isolator. Pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator, sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Oven atau panggang juga menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Dengan menggunakan bahan konduktor seperti aluminium, diharapkan panas dari sumber panas seperti kompor tidak keluar, sehingga panas tersebut dapat mematangkan kue atau masakan yang dipanggang. Pemanggang biasanya berbentuk kotak dan tertutup. Bentuk yang tertutup ini ingin memaksimalkan panas untuk mematangkan makanan secara merata. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas.
Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Mesin juga memerlukan energi listrik sehingga perlu bahan konduktor sebagai penghantar listrik. Kamu tentu memiliki setrika di rumah, bukan? Ya, dahulu ketika listrik belum banyak digunakan, masyarakat menggunakan bara arang sebagai sumber panas. Arang hitam dibakar terlebih dahulu. Setelah menjadi bara baru, kemudian dimasukkan ke dalam setrika. Setrika ditutup dengan pegangan yang terbuat dari kayu. Biasanya setrika arang ini terbuat dari tembaga yang berat, berbeda dengan setrika listrik yang digunakan saat ini. Sumber panas berasal dari aliran listrik, memanaskan kumparan di bagian bawah setrika. Agar panasnya sampai dari kabel listrik ke pakaian, maka pada alas atau bagian bawah setrika dibuat dari bahan logam. Sedangkan bagian pegangan setrika terbuat dari bahan plastik yang bersifat isolator. Anak-anak yang hebat, sekarang kita akan belajar gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Gambar cerita dapat ditemui pada buku-buku cerita, terutama untuk anak-anak, untuk menceritakan sebuah peristiwa, baik peristiwa yang benar-benar terjadi atau cerita imajinasi. Bagaimana gambar cerita dibuat? Menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Alat dan bahan untuk menggambar cerita dengan teknik kering menggunakan bahan misalnya pensil, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air. Pada teknik basah, media yang digunakan berupa cat air, tinta bak, cat poster yang menggunakan air sebagai pengencer. Anak-anak yang hebat, untuk mengetahui lebih lanjut, apa itu teknik kering? Menggambar cerita dengan teknik kering tidak perlu menggunakan pengencer seperti air. Cerita dibuat langsung pada kertas. Mula-mula dibuat sketsa atau rancangan gambar yang menggambarkan sebuah cerita. Setelah itu, diberikan garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Beberapa contoh media kering yang biasa digunakan antara lain: 1. Pensil. Pensil yang digunakan dalam menggambar cerita biasanya adalah pensil ukuran 2B sampai 6B. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menggunakan pensil. Anak-anak yang hebat, yang kedua adalah krayon. Krayon memiliki beragam variasi warna. Krayon merupakan campuran antara lilin dan bahan pewarna yang aman untuk anak-anak. Krayon digunakan untuk menggambar cerita yang memerlukan variasi warna. Coba perhatikan contoh gambar yang menggunakan krayon berikut ini. Anak-anak yang hebat, yang ketiga adalah pulpen atau spidol. Pulpen atau spidol juga digunakan untuk menggambar cerita dengan karakter yang tegas pada garis-garis. Perhatikan salah satu gambar cerita berikut ini. Oke, sekarang yang berikutnya adalah teknik basah. Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain cat air, tinta, atau media lain yang memerlukan air sebagai pengencer. Cerita dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas. Setelah itu, baru diberi warna sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan.
Teknik basah memerlukan beberapa alat dan bahan seperti cat air, cat poster, tinta bak, berbagai jenis kuas, dan palet cat air. Ini adalah gambar berbagai jenis kuas, cat air, cat poster, tinta bak, dan palet cat air. Berikut adalah contoh gambar cerita yang dibuat dengan menggunakan teknik basah. Anak-anak kelas 5 yang hebat, demikian pembelajaran hari ini. Untuk dapat lebih jelasnya, anak-anak dapat mempelajari buku paket siswa. Kamu buka halaman 177 sampai dengan 188. Selamat belajar di rumah, tetap semangat, patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.